Yesus nama sayang nama
Sambutan yang dibawa oleh Ketua DPP dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan kepada Bapak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aru, yang kami hormati Vikaris Paroki Dobo, yang kami hormati Vikaris Paroki Stasi Pesisir Paroki Santa Maria de Fatima Dobo, yang kami hormati Rektor ad interim Seminari Santo Petrus Rasul Dobo. Dengan hormat saya sapa RD Ignatius Fernatianan. Yang kami hormati dan kami kasihi pula Rektor Seminari yang baru. Dengan hormat saya sapa RD Kosran Rahadep. Yang kami hormati para frater dan para suster. Yang kami hormati Dewan Pastoral Paroki Harian dan Dewan Pastoral Paroki Pleno.
Yang kami hormati Ketua Dewan Pastoral Stasi yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua-Ketua Rukun, Ketua-Ketua Kelompok Kategorial, dan Ketua Organisasi. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan yang penuh rahmat dan sukacita ini, saya mengajak kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita semua dapat bertemu di sini guna merayakan perayaan Ekaristi Kudus pada Hari Raya Hati Kudus Yesus, dan mensyukuri berkat Tuhan bagi para imam misionaris Hati Kudus yang memperingati dan merayakan Pesta Pelindung Tarekat yang ke-52 tahun. Sekaligus bisa sambut Rektor ad interim Seminari Santo Petrus Rasul Dobo dengan rektor yang baru. Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih, pengenalan iman akan Kristus di wilayah Kepulauan Aru adalah suatu anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui para misionaris Hati Kudus Yesus. Pantaslah kita bersyukur bersama, karena hingga kini gereja terus menyiapkan para misionaris yang datang dan pergi, silih berganti memberikan pelayanan iman kepada kita semua. Mereka datang dengan cinta yang besar dan terus mewartakan cinta kasih Yesus kepada kita, umat yang dicintainya. Semangat beriman inilah yang harus terus diwariskan oleh kita hingga masa-masa yang akan datang. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, seiring perjalanan waktu masa saat ini, kita juga sudah menikmati pelayanan para imam yang banyak dan hadirnya imam-imam diosesan untuk karya bersama. Ini juga merupakan buah-buah dan refleksi akan hidup dan karya para imam MSC di wilayah kita, yang pada akhirnya diwujudkan oleh Bapak Uskup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di wilayah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama umat, kami menyampaikan selamat kepada seluruh imam misionaris Hati Kudus yang berkarya di Kepulauan Aru. Kita tepuk tangan dulu kepada para imam MSC kita. Kami umat akan selalu memberi dukungan dan perhatian bagi tarekat MSC. Semoga benih-benih iman yang telah ditanamkan oleh para misionaris MSC dulu dan sekarang ini semakin mempertebal iman umat akan cinta kasih Allah yang tak pernah luntur melalui penghayatan Hati Kudus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kita pantas bersyukur pula bahwa lewat Bapak Uskup Mandagi di wilayah kita ini didirikan sebuah seminari kecil. Dengan itu kita percaya bahwa Allah senantiasa merahmati panggilan iman dari wilayah Kepulauan Aru. Rektor dan para pembina terus mendapat perhatian dari Bapak Uskup.
maupun komisi seminari. Akibat kekosongan beberapa waktu lalu, maka untuk sementara pengelolaan seminari dipercayakan kepada Pastor Engga Fernatianan. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pastor Engga yang walau dalam waktu beberapa bulan ini telah memberikan perhatian penuh bagi proses pembinaan pada seminari dan perhatian bagi pelayanan pastoral umat di paroki teristimewa di Stasi Santo Yosef. Kami mohon maaf bila dalam kebersamaan selama ini ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan di hati. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pastor Korsan Radet di Kepulauan Aru. Selamat melaksanakan tugas di Seminari Santo Petrus Rasul Dobo, sekaligus menjadi Vikaris Parokial Paroki Santa Maria de Fatima Dobo. Kami sangat mengharapkan ke depan selalu ada koordinasi yang baik dengan Dewan Pastoral Paroki dalam pengembangan seminari ke depan agar lebih baik lagi. Kami umat paroki akan tetap setia mendukung. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi disampaikan provisiat kepada para imam MSC yang berkarya di wilayah Kepulauan Aru. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selanjutnya, sambutan Rektor ad interim Seminari Santo Petrus Rasul Dobo, RD Ignatius Fernatianan, disilakan. Halo, dapat dengar suara ya? Oke. Saya terlalu tinggi, mic terlalu pendek jadi setengah mati sedikit. Oke, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang beta kasihi. Pertama-tama beta sapa dengan hormat Pastor Wakil Uskup Kepulauan Aru, sekaligus Pastor Paroki Santa Maria de Fatima Dobo. Yang terhormat para pastor yang lain, terlalu banyak yang mau bilang. Pastor Vikaris, tiga, sebenarnya semua Vikaris, jadi satu kali saja ya. Pastor Vikaris, para Pastor Vikaris yang saya hormati, para frater yang saya hormati, para suster yang saya hormati, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi yang saya hormati, tapi juga umat Allah sekalian. Sekali lagi, Shalom. Beta ada bawa bunga. Tadi dong ada kasih par beta, jadi sekarang juga beta mau bawa. Kebetulan sekali malam ini dong kasih bunga karena memang sekarang saya mau curhat. Saya tidak kasih sambutan panjang lebar, saya hanya mau curhat. Kalau orang lihat bunga, pasti pikiran melayang, ini romantis pasti nih. Iya, memang romantis. Saya cuma mau bilang kalau Bapak Ibu dong tahu, anak-anak juga, sebenarnya di tanah ini
beta ada mantan. Iya, di tanah ini beta ada mantan. Mantan itu namanya Aru. Mantan itu sekali lagi namanya Aru. Karena kalau lihat ke belakang sejarah perjalanan saya pribadi, saya pernah berpastoral di sini pada tahun 2014 dan 2015. Makanya saya bilang tanah Aru, tanah Jargaria itu adalah mantan saya. Ya. Jadi kamu jangan pikir cewek dulu. Salah itu. Nah, 1 tahun yang lalu, kira-kira waktu sekarang seperti ini, itu saya kasih sambutan seperti ini juga, dalam situasi seperti ini juga untuk umat di paroki Masohi. Dan saya bilang begini, Masohi itu adalah cinta pertama saya sebagai seorang pastor. Ya, Masohi, Tanah Seram. Masohi itu adalah cinta pertama saya sebagai seorang pastor. Tapi sekarang beta juga mau bilang, kalau Aru itulah mantan saya ini, dia yang buat saya jadi pastor. Makanya saya senang sekali, karena dulu saya belajar menjadi pastor di tanah ini. Maka saya senang sekali ketika Bapak Uskup bilang, enggak ngana pergi akan lihat seminari Dobodolo, karena Andito harus cepat datang dan pergi, kau harus ganti dulu, karena rektor yang dapat SK tadi, Pastor Korsan, itu belum bisa, maka saya harus ganti. Itu sebenarnya buat saya senang sekali karena bisa pulang kembali datang di tanah Jargaria ini, di Aru ini. Namanya mantan pasti orang susah untuk move on, betul ini, percaya. Dan Aru itu adalah, mungkin ini tidak berlaku dalam dunia percintaan, tapi Aru itu adalah mantan terindah. Jadi pasti senang sekali kalau bisa pulang kembali, walaupun cuma 6 bulan, walaupun cuma beberapa saat, tapi saya senang sekali, bersyukur sekali bisa kembali pulang di sini dan belajar di sini. Belajar bersama para pastor di sini, belajar bersama umat Allah di sini, belajar bersama khususnya anak-anak di seminari. Ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Karena itu, apa yang Pastor Wakil Uskup bilang tentang tanah ini, tentang Jargaria ini, bahwa ini adalah misi bagi para pastor yang datang, tempat untuk belajar, ya, sekolah misi lebih tepatnya, tempat untuk belajar. Maka saya ingat itu sebenarnya dari awal saya datang. Saya belajar dari Pastor Tino, orang yang paling tenang, ya. Kamu orang mesti bersyukur punya pastor seperti ini. Tepuk tangan dulu untuk Pastor Tino. Dalam segala sesuatu, hal, peristiwa, pengalaman apapun, saya belajar ketenangan dari beliau. Tidak lalu cepat-cepat mengambil suatu keputusan, tapi dalam ketenangan pembawaannya itu luar biasa untuk saya. Dan masih muda juga, saya juga harus belajar supaya nanti ke depan dimanapun saya belajar untuk tenang. Karena di balik ketenangan itu ada kerendahan hati di dalam dirinya. Ini yang saya belajar dari beliau. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan beliau. Ada kakak saya di sana, Pastor Regen. Kamu lihat kalau di Pujari Sujalan, mati sudah kamu orang. Dia pujari. Kamu lihat kalau dia sudah pegang mic di muka kayak tadi, selesai. Absen sudah itu. Nama-nama indah keluar. Tapi dari situ juga saya belajar tentang bagaimana punya sikap yang tegas dalam pastoral ini. Maka terima kasih Pastor Regen. Itu pelajaran. Saya salah dia juga tunjuk saya begitu. Saya boleh begitu ya. Saya boleh begitu. Dan dalam kerendahan hati saya harus terima, belajar. Enggak ngana saya boleh begini. Nyong, kalau kata nyong suka luar, selesai sudah. Nyong, kok saya boleh begitu. Nyong. Tapi dari situ, dari dua orang ini, Pastor Tino, Pastor Regen,
sebenarnya belajar tentang kelembutan, tentang ketegasan. Jadi kalau di bawah pimpinan Don dua ini sebenarnya umat itu jalan tetap di tengah-tengah. Yang satu lombok, dalam tanda kutip, lembut, baik, rendah hati. Yang satu harus tegas supaya jangan kapal miring sebelah terus. Itu belajar dari Don dua. Terima kasih banyak atas pelajaran berharga ini, Pastor Paroki, Pastor Tino. Saya biasa sebut Pastor Tino itu sebagai kakak. Itu seperti sebenarnya saya mau terjemahkan apa yang tadi Pastor Regen bilang. Setia kepada uskup, apalagi kita di wilayah perwakilan seperti ini, uskup itu adalah Pastor Tino. Maka harus setia kepada Pastor Paroki, kepada wakil uskup di wilayah di mana kamu bertugas, saya bertugas. Maka kalau saya panggil beliau kakak, itu supaya menunjukkan kedekatan saya dengan beliau dan persaudaraan di antara kami, tapi juga dengan itu belajar taat, setia kepada apa yang dia bilang. Itu saja. Nah, jadi saya sudah belajar banyak hal di sini, belajar juga dari Dewan yang saya kagum sekali sebenarnya, karena ini satu-satunya paroki yang sebenarnya Dewan gerejanya itu ikut sesuai dengan statuta keuskupan, lengkap, bagus sekali. Dan ini cerminan untuk paroki-paroki lain. Kelak mungkin kalau nanti jadi pastor juga, pastor paroki khususnya, bisa belajar dari sini. Terima kasih banyak untuk Dewan Gereja. Terima kasih. Saya juga mau ucapkan terima kasih untuk para frater, adik-adik saya. Mereka juga sudah banyak membantu saya, teristimewa beberapa bulan ini di seminari. Frater Rio, Frater Lino, Frater Filbert di paroki. Terima kasih. Kamu orang ada selalu ketun tertawa terus. Mantap. Hidup tidak selalu suram, tapi tetap walaupun suram tetap masih tertawa senyum. Terima kasih juga untuk para suster. Terima kasih banyak Suster Ida. Di awal suka kasih tumpangan, kasih makan dan minum, dan selalu mereka tidak memperhitungkan itu. Bahkan mereka memberi lebih untuk seminari. Terima kasih banyak suster atas kasih dan keibuan kalian untuk kami, para pastor, tapi juga para frater, dan terlebih istimewa untuk para seminaris. Dan untuk umat Allah, saya sudah berpisah di stasi kemarin minggu lalu, dan minta maaf kalau misalkan selama ini tidak terlalu banyak terjun di 13 rukun yang lain di Kota Dobo. Tapi ada beberapa yang saya sempat pergi untuk pelayanan dan seterusnya. Tapi dengan senyum, dengan tawa yang kalau kita baku dapa kapan dan di mana saja, kalian semua sudah memberikan kenangan yang indah untuk saya secara pribadi. Terima kasih atas keramah-tamahan kalian, umat Allah di Paroki Dobo, dan untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih, tapi juga sekaligus memohon maaf kalau misalkan ada apa-apa yang beta buat salah, tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, para pastor, frater, suster, mohon maafkan saya karena harus pergi ke tempat tugas yang baru. Dan karena itu mohon doa selalu untuk perjalanan panggilan menjadi seorang pastor, tapi juga dalam tugas pelayanan. Ini saja yang mungkin beta bisa bilang. Untuk semua yang beta tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi atas kebaikan pengaruh kalian yang luar biasa untuk saya selama kurang lebih berapa bulan di sini, 6 bulan, 5 bulan, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti ketorang baku dapat lagi. Intinya aru itu selalu ada di dalam hati dan doa. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu umat Allah yang selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan secara berturut-turut dari Istana
Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom. Wakil Uskup yang saya hormati, Pastor Tino, para pastor, suster, dan umat beriman yang saya kasihi. Pertama-tama, kalau Pastor Engga mengatakan bahwa ia pernah berpastoral di sini beberapa tahun yang lalu, saya tidak berpastoral di sini, tapi kira-kira 2 kali saya pernah bertugas di Paroki Dobo. Kalau tidak salah, Desember 2018. Tugas Natal dan Tahun Baru. Waktu itu saya dan Pastor Angki bertugas di sini dan saya di Benjina. Kemudian pasca saya datang lagi untuk tugas pasca, dan waktu itu saya mendapat tugas di Kota Lama. Jadi sudah 2 kali. Ini yang ketiga dan akan bertahan beberapa tahun mudah-mudahan. Kemudian tanggal 15 Februari 2014, Pastor Angki Anwar Mas ditabiskan oleh Uskup Mandagi dan dia ditempatkan di Seminari Dobo. Tanggal 29 Januari 2022, saya ditempatkan di Paroki Buli. Sekarang kami dua bertukar. Saya ke Seminari Dobo, Pastor Angki ke Paroki Buli. Jadi ini siklus waktu yang berubah saja. Roda yang berputar. Kita pergi dan kita kembali lagi. Yang pertama-tama yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin di seminari Dobo, Seminari Santo Petrus Rasul Dobo. Dan tentu saja dalam tugas perutusan ini kami memohon dukungan kepada seluruh umat, Bapak Wakil Uskup, para pastor, suster, frater, untuk bersama-sama dengan kami dalam karya perutusan ini. Saya sangat sadar bahwa kami tidak sendiri. Ada Wakil Uskup, ada vikaris, ada para pastor yang lain, ada suster, dan tentu saja umat beriman yang akan bersama-sama dengan kami berjalan bersama untuk seminari kita yang tercinta, untuk anak-anak kita, calon-calon imam. Saya kira ini juga semangat dari Bapak Uskup, sehingga mari kita berjalan bersama-sama untuk seminari kita, untuk calon-calon imam kita, calon-calon pemimpin gereja di masa depan. Saya memang baru ditabiskan tahun lalu, mendapat tugas di Paroki Buli 1 tahun. Belum cukup 1 tahun sudah pindah. Jadi termasuk ke imam muda yang beruntung, dalam 1 tahun sudah 2 SK, 1 di paroki, 1 di lembaga. Kalau macam Pastor Regen itu 1 SK sampai sekarang belum pindah-pindah. Ya, malam sebelum saya bercerita sedikit, malam sebelum kami pergi retret, tengah-tengah malam ini, saya dapat informasi, sekitar jam 12, ada WA masuk. Belanyong siap-siap pindah ke Dobo. Ih, saya kaget ya. Saya buka-buka SK kembali, kita punya SK tanggal 29 Januari, belum cukup 1 tahun, sudah pindah lagi. Kecewa, tapi itulah ketaatan kepada Bapak Uskup, ketaatan kepada pimpinan, dan 1 kata saja, siap, kami diutus. Maka datanglah saya. Dan yang terakhir, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada kita semua, tolong doakan kami, anak-anak seminari, para pembina, supaya iman kami tetap kuat, jiwa kami tetap bersemangat
dan harapan kami tak pernah pudar untuk harapan yang baik ini, untuk anak-anak seminari, untuk masa depan gereja. Sekian dan terima kasih.
ada banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi kita sudah lapar. Pertama, yang terhormat untuk semua, jadi semua pastor dan bapak-bapak dewan dan semua umat yang hadir di sini, supaya kita hemat waktu. Yang pertama, hari ini adalah hari Raya Hati Kudus Pelindung Tarekat MSC, dan saya dari tadi berefleksi tentang hakikat misioner dari Tarekat MSC, dan saya menemukan bahwa sejak saya di sini bukan hanya satu imam diosesan, tapi ternyata sudah 5 dan 6 imam diosesan di sini. Dan itulah maksud dari karya misioner dari misionaris. Kami merintis, setelah siap kami lepas. Ini hakikat misionaris. Karena itu saya merasa bahwa perayaan hari ini sungguh menjadi sebuah refleksi yang baik buat saya, karena di tengah para imam dan frater di sini hanya saya sendiri yang MSC, dan saya merasa bahwa ini adalah buah dari karya misi dari Tarekat MSC sendiri. Ketika gereja lokal menjadi mandiri, itu adalah keberhasilan kami, dan itu adalah peran dari Bapa Hati Kudus Yesus yang ada di depan ini. Karena itu kita persembahkan daerah ini kepada Hati Kudus Yesus. Yang kedua, saya sejak kemarin beberapa waktu 2 hari 3 hari terakhir ini berdiskusi dengan sangat baik dengan Romo Dr. Darmin Bula yang kebetulan datang kunjungi kita di tempat ini. Dan ketika saya melihat anak-anak seminari itu, saya menjadi bangga sekali. Sekiranya anak-anak kita semua mengikuti pendidikan seperti anak-anak seminari ini, gereja kita itu kuat sekali. Hanya orang tua ada yang tidak mau anak-anak masuk seminari. Itu saya heran, luar biasa heran. Karena apa? Bukan soal dia menjadi imam atau bukan. Kita menciptakan tokoh-tokoh umat yang sejak dini punya kedisiplinan, punya intelektual, punya karakter, punya hal untuk masa depan gereja. Karena itu sebanyak mungkin anak-anak kita kirim ke seminari untuk sekolah khusus seperti ini, itu luar biasa. Saya coba mencermati bahasa Spanyol yang mereka nyanyi dalam lagu tadi. Mereka bahasa Spanyolnya bagus sekali, anak-anak ini. Lah apa yang kurang sebetulnya? Dan kalau anak-anak kita semua dididik seperti ini, bukan hanya laki-laki, kita ciptakan satu sekolah di mana semua perempuan dengan karakter, dengan disiplin yang sama, mengapa tidak? Dan ini kita akan membangun gereja yang kuat di masa depan. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Pastor Engga yang walaupun hanya dalam waktu yang singkat bersama dengan para frater dan staf telah membuat tentu saja fondasinya dari pastor-pastor rektor sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka itu lalu Romo Darmin memutuskan untuk mendesain sekolah alternatif untuk pesisir, dan dia atas prakarsanya sebagai Ketua Majelis Pendidikan Katolik Indonesia tanggal 15 Januari akan mengadakan pertemuan Majelis Pendidikan Katolik Indonesia yang dibuat di Dobo dengan kehadiran Menteri Koordinator PMK. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mau melaunching sekolah pesisir, sekolah alternatif yang cocok dengan lingkungan pesisir kita. Dan saya kira ini adalah jasa gereja kita untuk masyarakat
Jarjaria. Saudara-saudara, kita mohon doa supaya harapan ini dibawa koordinasi dengan Kolese Yosudarso. Kita akan menggagas sebuah hal yang baik di masa mendatang. Ini hal kedua yang saya coba refleksikan dari peristiwa hari ini melalui pendidikan anak-anak. Dan saya merasa ini penting sekali, sangat penting. Bahwa ke depan kita bisa mendirikan sekolah untuk para wanita dengan semangat disiplin yang sama. Bukan tujuan mereka masuk biarawan, biarawati, bukan. Tetapi kita mencetak generasi Aru yang benar-benar punya masa depan yang baik. Kemudian yang ketiga, saya membaca buku yang ditulis oleh seorang penulis terkenal namanya Paulo Coelho. Paulo Coelho ini adalah seorang penulis yang menjadi idola saya dalam hal menulis. Itu caranya adalah dia membahasakan, menulis gagasan yang berat sekali dalam bahasa yang ringan. Dan ketika saya bertemu dengan Pastor Engga, saya merasa karakter ini ada dalam diri Pastor Engga. Dia adalah seorang pastor yang bisa membahasakan hal-hal yang berat dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan karena itu pastoralnya itu sangat menyatu. 6 bulan saja di sini Pastor Engga sudah membuat banyak hal, dan ini kita pantas berterima kasih kepada Pastor Engga. Kesediaan untuk mau melayani tanpa sekalipun dia menolak permintaan untuk pelayanan. Pastor Engga hadir bagi umat Paroki Dobo. Dan karena itu saya kira cinta pertama dan cinta mantan terindah ini tetap pasti menjadi sebuah pengalaman indah untuk Pastor Engga. Dan kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pastor Engga yang sungguh luar biasa untuk kita di Aru. Kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Engga. Dan Pastor Korsan, jangan takut Pastor Korsan, karena kita akan berjalan bersama-sama. Kita akan berjalan bersama. Umat Paroki Dobo adalah umat yang paling baik, dan susah kalian, susah seminari adalah susah kita semua. Senang kalian juga menjadi senang kalian. Ketika kita melihat anak-anak ini tampil dengan bagus, hati saya menjadi sangat senang sekali, bangga. Dan inilah kebahagiaan kita semua. Karena itu Pastor Korsan, kita akan berjalan bersama. Kita akan berjalan bersama untuk membangun, untuk bersama-sama mengembangkan seminari kita yang kita kasihi. Itu adalah sekolah. Romo Darmin punya istilah, sekolah adalah evangelisasi yang baru. Pembinaan iman tidak lagi sebatas gereja ini, tetapi di sekolah adalah evangelisasi baru, dan di sana kita akan genjot. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka itu maka pantaslah dengan anak-anak sekami yang sangat luar biasa yang hari ini mereka tampil bagi kita. Saya tidak menyangka, terus terang, karena acara ini sangat spontan, tetapi penampilan mulai dari SMA Yos yang membuka acara kita dengan anak-anak kami, anak-anak seminari, itu memberikan kebahagiaan yang besar sekali buat saya. Karena itu di tempat ini saya belum sampaikan kepada para pastor, saya akan meminta Pastor Leo untuk mendampingi sekami wilayah kita dan juga tentu saja paroki kita. Jadi supaya lebih aktif lagi, ini sebagai hadiah untuk anak-anak yang tadi sudah tampil dengan sangat bagus itu, dari rukun 4, dari rukun 1, dari umat paroki, anak-anak ini, maka Pastor Leo akan mendampingi anak-anak kami secara lebih intensif. Dia punya kemampuan yang sangat baik, terlatih supaya mendampingi anak-anak kami. Karena itu nanti saya akan membuat SK. Selain itu Pastor Korsan minta maaf, satu-satunya paroki di
Keuskupan Amboina yang 3 orang vikaris parokial adalah Paroki Dobo. Katedral Ambon, nei. Hanya Paroki Dobo yang terdapat 3 vikaris parokial, yaitu Pastor Regen, kemudian Pastor Leo dapat SK resmi, dan atas permintaan saya kepada Bapak Uskup, Pastor Rektor Seminari juga menjadi Pastor Vikaris Parokial khusus untuk stasi Santi Yosep, dan ini sudah jalan oleh Pastor Engga. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua, luar biasa. Saya sangat bangga karena bukan karena jasa saya, tapi karena ya kita berusaha untuk menjelaskan secara terbuka tentang strategi misi di sini, maka mungkin pimpinan kita Bapak Uskup juga memahami dengan sepenuhnya. Karena itu hanya satu-satunya paroki di Keuskupan Amboina dengan 3 vikaris parokial, yaitu Paroki Dobo. Karena itu ini kita harus bangga dan harus berterima kasih kepada Bapak Uskup. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Pastor Teddy sebagai Ketua Puspaswil, dia akan bergabung. Nanti akan ada SK resmi untuk seluruh pastor fungsionaris, dan tahun-tahun depan itu akan bertambah lagi imam-imam diosesan. Saya akan berjuang supaya imam diosesan tetap menambah pasukan dalam strategi misi di Kepulauan Arung. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua, terima kasih untuk seluruh umat yang sangat baik, dari rukun, ketua-ketua rukun, Dewan Pastoral Paroki, para suster, anak-anak OMK, kami, dan juga Yosefa yang tadi sudah menyanyikan paduan suara. Terima kasih. Kita sudah lapar, tetapi saya rasa acara malam ini sungguh-sungguh punya bobot dan kualitas yang baik buat kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Engga dan selamat datang untuk Pastor Kosan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Aku pilih Morinada karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung dimulai dari wakil usul, para pasukan, kantor suster, kemudian lewat pasaran polisi para ketua usul dan disusul oleh seluruh. Jiwaku
keluarga dengan kelembutan. Pakai Rinso Wisdom Soft, deterjen pertama dengan teknologi Michelin. Tangku angkat mudah, lembut di gelenggang tangan, pakai tetap bersih, wangi dan lembut. Rinso Wisdom Soft, bangga bersihkan noda, selambut kasih ribu. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. But I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've grown, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think